Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan tentang analisa aplikasi Edlink untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Nama saya Sulasmini dan saya yang akan mempresentasikan analisa aplikasi Edlink, dan rekan saya Novia Natasha yang akan memberi contoh dan cara masuk aplikasi Edlink melalui aplikasi. Dan rekan saya Yulia Fitrani yang akan memberikan cara dan contoh masuk aplikasi Edlink melalui website. Baik, jadi kita langsung saja mempresentasikan analisa aplikasi Edlink untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Edlink adalah aplikasi inovatif yang menyediakan berbagai fitur untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara efektif dan interaktif. Untuk selanjutnya ada fitur-fitur Edlink untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu ada kelas virtual. Membuat dan mengelola kelas virtual dengan kemampuan video conference, tanya jawab, dan berbagi materi. Kemudian yang kedua yaitu ada materi interaktif, menyajikan konten pembelajaran interaktif seperti video, gambar, dan peta konsep. Kemudian yang ketiga yaitu tugas online, yaitu memberikan, mengumpulkan, dan menilai tugas secara online. Dan yang keempat, waktunya belajar, jadi menjadwalkan aktivitas belajar seperti kuis dan ujian, serta mengirimkan pengingat. Selanjutnya ada kelebihan aplikasi Edlink dibandingkan aplikasi sejenis. Yang pertama, integrasi lengkap. Edlink dapat terintegrasi dengan berbagai platform pembelajaran lainnya seperti Google Classroom dan Moodle. Yang kedua, antarmuka user-friendly. Desain antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, membuat penggunaan Edlink menjadi menyenangkan. Kemudian yang ketiga, dukungan teknis. Yaitu tersedia dukungan teknis yang responsif untuk membantu pengguna dalam mengatasi kendala teknis. Kemudian yang selanjutnya ada cara penggunaan Edlink untuk belajar dan mengajar. Jadi untuk siswa, yaitu siswa dapat mengakses kelas virtual, menyelesaikan tugas, berpartisipasi dalam diskusi, dan mengakses materi pembelajaran dengan mudah. Dan untuk dosen, dosen dapat membuat dan mengelola kelas virtual, kemudian memberi tugas, mengupload materi, dan memantau kemajuan siswa secara real-time. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengalaman penggunaan Edlink dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama tentunya ada persiapan awal, pengenalan Edlink kepada siswa dan guru untuk memastikan pemahaman yang baik sebelum digunakan. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran. Integrasi Edlink dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia secara optimal. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan pengembangan, yaitu mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan pengalaman dan performa aplikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara akses Edlink secara mudah dan cepat, yaitu dengan dua cara. Yang pertama ada aplikasi mobile, dengan cara unduh Edlink di perangkat seluler Anda melalui Google Play Store atau Apple App Store. Dan yang kedua ada web browser, yaitu akses Edlink melalui web browser favorit Anda dengan mengunjungi situs resmi Edlink. Kemudian yang selanjutnya kesiapan dan persiapan yang diperlukan sebelum menggunakan Edlink. Yang pertama tentunya jaringan internet yang stabil. Kemudian yang kedua perangkat yang kompatibel dengan aplikasi Edlink. Kemudian yang terakhir ada regulasi kebijakan penggunaan gadget di lingkungan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada tips dan trik dalam memanfaatkan Edlink secara optimal. Yaitu yang pertama, mendapatkan pelatihan. Ikuti pelatihan Edlink untuk memahami semua fitur
dan cara memanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, melakukan kolaborasi. Jadi berinteraksi dengan guru dan siswa untuk meningkatkan kontribusi dan pengalaman pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan forum komunitas, yaitu dengan cara bergabung dengan forum komunitas Edlink untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan saran dari pengguna lain. Kemudian yang selanjutnya, acara menjelaskan dan memberi contoh cara masuk Edlink melalui aplikasi, yaitu dengan rekan saya, Kak Noviana Anastasia. Silakan. Terima kasih, Kak As. Halo rekan-rekan semua, salam kenal, saya Noviana Anastasia, biasa dipanggil Tasya, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-share aplikasi Edlink tampilannya melalui ponsel. Baik, sebentar saya bagikan layar dulu. Udah kelihatan rekan-rekan? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh rekan saya Kak As, kita bisa mendapatkan aplikasi Edlink ini melalui App Store atau Google Store ya. Tinggal di-download aja, namanya aplikasinya Edlink. Lalu kalau udah download, kita tinggal klik aja aplikasinya. Nah, ini tampilan pembukanya seperti ini. Jadi kalau kita mau login, kita ada beberapa opsi, bisa melalui Siakat, Apple atau Google. Lalu kalau yang belum punya akun pun bisa melalui daftar akun. Jadi buat akun dulu. Kebetulan saya pribadi, saya melalui email. Nah, akan saya praktekkan. Oke. Ya. Nah, tampilannya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi ini tampilan di awalnya. Ini akun saya sendiri. Ini ada nama lengkap saya, lalu ada nama universitas dan jurusan kita. Dan biasanya kalau kita ada jadwal nih, ada Vicon, ada apapun, ini ada di bagian kolom paling atas ini. Jadi jadwal hari ini. Lalu ada juga notifikasi tugas-tugas atau ujian-ujian yang belum kalian kerjakan. Di sini semuanya terlampir. Tapi ketika sudah kalian kerjakan, nanti akan menghilang dengan sendirinya. Jadi ini bisa sebagai pengingat kita juga kalau ada beberapa tugas yang belum kita kerjakan. Lalu apa aja sih yang ada di aplikasi Edlink ini? Nah, ini contohnya. Ini ada presensi QR code, kartu mahasiswa, dan sebagainya. Saya coba untuk presensi QR code ini untuk absensi ya teman-teman. Kadang bisa digunakan, kadang kalau kita melakukan aktivitas melalui Edlink, udah otomatis juga sih terekam di akun dosennya. Ini kartu mahasiswa. Nah, kita kelihatan semua jurusan dan kampus kita. Lalu untuk tagihan keuangan, jadi jika kita mau membayar tagihan, itu akan semuanya akan nongol di sini nih. Kalau misalkan kita belum ada pembayaran. Lalu kalau gimana caranya kita mau melakukan aktivitas kuliah, kita masuk ke kolom yang paling bawah ya teman-teman. Di sini ada tulisannya ruang kelas. Nah, di ruang kelas ini ada beberapa mata kuliah yang kita ikutin di semester itu. Kebetulan saya ada beberapa mata kuliah, lalu di sini tercantum ya teman-teman. Jadi kehadirannya kita berapa sesi, semuanya ada lengkap di sini. Kita contoh, klik salah satu mata kuliah ICT Literasi. Nah, di sini ada nama dosennya, lalu diskusi ini apa aja sih yang di-share oleh dosen kita. Selain itu, kita juga bisa memberikan aktivitas nih, aktivitasnya like atau komen, lalu untuk menonton video juga bisa. Selain itu, kita bisa mendownload juga data yang di-share oleh dosen. Contohnya seperti ini. Kita langsung lihat
Lalu di pojok kanan bawah ada tulisan unduh, kita klik unduh. Nah, nanti tinggal kita simpen file aja ke handphone kita sendiri, itu otomatis terekam aktivitasnya ke akun dosen gitu. Lalu selain tugas kuliah dan sebagainya, kita juga bisa mengecek status kemahasiswaan kita. Ini ada di opsi data akademik. Saya klik. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kalian mau mencari status mahasiswa kita berdasarkan apa? Ada nama prodi, mahasiswa, dosen, atau nama kampus kita. Saya berikan contohnya. Nah, ini kelihatan semua. Jadi saya pernah kuliah di mana aja, itu akan kelihatan semua teman-teman. Saya cek. Nah, di sini nama kelamin kita, pendidikan kita, jurusan kita, kapan kita masuknya, itu akan terlihat semua gitu. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar terdaftar ya di Kemendikbud sebagai mahasiswa. Oke, selain itu ada banyak pilihan opsi aplikasi. Mungkin rekan-rekan boleh dicoba sendiri jika ingin mengetahui lebih lanjut. Sekian keterangan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Noviana Natasha atas penjelasannya. Baik, itu tadi rekan-rekan cara masuk melalui aplikasi. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan cara menggunakan aplikasi Edlink melalui website. Jadi kita persilakan saja rekan saya Yulia Fitrani yang akan menjelaskannya. Baik, silakan Kak Yulia. Oke, terima kasih Kak As. Jadi sebelumnya kita buka dulu website Google Chrome atau website apapun itu. Bisa Microsoft Edge atau masih banyak. Terus kita klik Edlink. Oke. Nah, ini tampilan awal yang akan kita temui kalau melalui Edlink. Tidak jauh berbeda. Untuk masuk ke Edlink itu kita bisa menggunakan akun Siakat, akun Google, atau email dan kata sandi yang sudah kita daftarkan pada saat kita menjadi mahasiswa baru di universitas. Contohnya Universitas Berasia yang kita jalani saat ini. Karena ini kan sudah terdaftar email dan kata sandinya. Kita klik aja masuk. Nah, ini tampilan awal pada saat kita masuk. Ini di sini ada jadwal minggu ini, jadwal perkuliahan kita semuanya ada di sini. Jadi kita bisa mengetahui hari apa saja jadwal pembelajaran kita, mata kuliah kita. Senin, Selasa, ini semua sudah ditandai dengan tanda titik kuning. Ini adalah informasi terkait mata kuliah hari ini yang ada, yang sudah terjadwal. Ini ada berita kampus di sebelah sini. Jadi kita bisa mengetahui informasi-informasi dari kampus atau dari himpunan mahasiswa, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk ini baru tugas yang belum kita kerjakan, kita bisa lihat di sini batas waktu pengumpulan, lalu mata kuliah apa saja yang belum kita kerjakan. Di bagian beranda, ini ada fitur pengawasan informasi dan acara. Pengawasan. Di kelas mana survei akan ditayangkan, kayak pilih kelas dan sesi, terus atur pengawasan, bagikan survei. Itu biasanya kita mencari mata kuliah kita yang semisal kita mau cari mata kuliah bahasa Inggris, kita bisa langsung klik di sini, nanti kita langsung masuk ke ruang kelas. Lalu ada informasi
Nah, kita juga bisa cari informasi di sini, atau kita bisa membagikan informasi kita ke beranda Edlink. Acara tidak jauh berbeda. Lalu ada ini fitur informasi. Ini ada fitur informasi. Di sini ada informasi-informasi semisal untuk para mahasiswa yang sudah memberikan aksi kepada postingan-postingan dosen yang sudah diupload di masing-masing kelasnya, dan ada informasi terkait dosen juga yang sudah mengupload materi-materinya. Ini di sini ada kelas. Kelas ini kita Ini beberapa mata kuliah yang saya ambil di Prodi Manajemen semester 2 ini. Ada 7 mata kuliah, kita bisa melihat langsung informasi dosen, jumlah peserta, dan jadwal mata kuliah yang kita harus ikutin. Tapi itu bisa fleksibel ya, tergantung dari universitasnya. Lalu ini kan tadi akademik, lalu ada umum. Umum itu kita bisa mengikuti kelas di luar mata kuliah yang disediakan oleh pihak universitas. Contohnya ini, saya mengikuti kelas dari Kajahian Panangian Sijabat, manajer Jerome Pauline, YouTuber, tentang bagaimana menjadi manajer influencer yang hebat. Kita bisa mengikuti sesuai ketentuan yang sudah ditentukan dengan jumlah peserta 2.289 peserta. Lalu ini beranda. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa langsung membuka aplikasi Edlink atau website Edlink untuk informasi selanjutnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas contoh dan penjelasannya Kak Yulia Fitrani. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 1, yaitu ada saya, Solasmini, dan ada 2 rekan saya, yaitu Kak Noviana Anastasia dan Kak Yulia Fitrani. Jadi kami bertiga mengucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.